Italie. Hey hey, pada kesempatan kali ini saya telah merangkum film berjudul How Much Do You Love Me. Film yang rilis pada 26 Oktober 2005 ini mengisahkan tentang cerita cinta antara seorang karyawan kantoran yang bosan dengan kehidupannya dan pada akhirnya ia menyewa seorang kupu-kupu malam untuk tinggal bersamanya dengan biaya 100.000 euro atau sekitar 1,6 miliar per bulan. Kenapa bisa semahal itu? Apakah pramuria ini begitu istimewa? Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja ke alur ceritanya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Francois datang mengunjungi bar. Walaupun terlihat gugup karena ia memang tidak pernah dekat dengan seorang wanita dan mendatangi tempat seperti itu, di sanalah ia bertemu dengan Daniela, seorang pramuria yang sangat cantik dengan lekuk tubuh bergitar Spanyol. Daniela membandrol dirinya dengan harga 150 euro per malam, dan pelanggan diwajibkan membelikannya sebotol champagne seharga 150 euro jika mereka menginginkannya. Francois memberitahu Daniela bahwa dirinya baru saja memenangkan lotre dan berhasil membawa pulang uang sebesar 4 juta euro. Francois akan memberikan bayaran fantastis kepada Daniela, yaitu 100.000 euro sebulan jika ia mau tinggal bersama dengannya. Dengan negosiasi yang cukup alot, karena Daniela takut diperlakukan semena-mena, akhirnya Daniela mengiyakan tawaran Francois. Namun sebelumnya, Daniela meminta uang muka terlebih dahulu. Me donner un petit acompte. Ketika keduanya sudah sampai di rumah Francois, tiba-tiba Francois terjatuh. Daniela yang melihat itu langsung menolongnya dan menelpon seorang dokter. Setelah diperiksa oleh dokter, Francois didiagnosis mengalami serangan jantung. Karena begitu gugup bertemu dan bahkan akan tinggal dengan wanita cantik seperti Daniela. Di malam pertama mereka tinggal, Francois tampak begitu canggung. Bahkan awalnya, Francois tidak terlalu menginginkan bercocok tanam dengan Daniela. Namun perlahan, Francois pun larut dalam suasana, dan mereka akhirnya bercocok tanam. Francois bisa melewati malam romantis dengan baik. On se connaît pas, on se connaît à peine. Il faut qu'on fasse connaissance. Keesokan harinya, tampak Francois akan berangkat bekerja. Bak sepasang suami istri, mereka terlihat sangat cocok. Di situ Daniela mencoba mengajak Francois bercocok tanam dan memamerkan kemelekan tubuh yang ia miliki. Sayangnya hal itu tidak berpengaruh bagi Francois, karena memang ia akan segera berangkat bekerja dan menyelesaikan pekerjaan kantornya. Tanpa disadari, Francois kembali terjatuh di tangga apartemennya, dan ia segera menelpon temannya yang seorang dokter, bernama Andre. Est-ce que c'est mon toubib? Tidak lama setelah itu, Andre pun datang. Di situ Andre malah terperangah dengan kecantikan Daniela. Andre bertanya siapa wanita itu. Ia terlalu cantik, jantungmu akan berdegup kencang dan sangat berbahaya. Andre mendatangi Daniela dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang di mana mereka bertemu, dan Daniela pun mengaku kalau mereka bertemu di bar. Namun Daniela akan merawat Francois dengan baik, selayaknya seorang istri. Dengan modus mengkhawatirkan kesehatan Francois, Andre pun merapat dan meremas gunung aktif Daniela sebelum Francois datang. Mais rien, je te jure. Super, pas forcément beau, mais sympathique. Suatu hari, Francois mengajak Daniela berlibur ke pantai. Mereka tampak bahagia dan mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang romantis. Tiba-tiba hujan pun turun dan mereka berlari masuk ke dalam mobil. Dan di situ mereka pun kembali melakukan cocok tanam. Di malam harinya saat makan malam, mereka menceritakan semua kejadian saat di pantai dan membuat Andre sangat kesal karena Francois selalu mengabaikan pantangan penderita jantung, seperti tidak boleh capek, terlalu sering bercocok tanam, dan makan makanan berkolesterol. Waktu pun berjalan. Tiba-tiba Daniela sakit. Francois segera menghubungi Andre agar Andre datang mengobatinya. Daniela membuka pijamannya
agar sang dokter lebih leluasa memeriksa kesehatannya. Namun karena hal itu, dokter sekaligus teman baik Francois meninggal akibat serangan jantung yang dialaminya saat melihat keindahan tubuh Daniela. Francois tampak begitu sedih. Beruntungnya, ia memiliki Daniela yang mampu menghiburnya dan selalu mengajak bercocok tanam. Dans les rues, on entend des gens qui chantent. Saat di kantor, teman-teman Francois terheran-heran dengan perubahan sikapnya akhir-akhir ini, yang begitu ceria bahkan sering tertawa sendiri. Mereka mencurigai bahwa Francois sedang jatuh cinta, namun Francois masih mencoba menutupinya. Saat Francois memutuskan untuk pulang dan ia menelpon Daniela, ternyata handphonenya ditinggal dan Daniela telah pergi. Padahal baru 8 hari mereka tinggal bersama. Francois tampak bersedih, bahkan kembali menjadi pribadi yang murung tanpa semangat hidup. Francois kembali datang ke bar. Ternyata Daniela pergi untuk menemui pelanggannya. Karena sangat mencintai Daniela, Francois bahkan tidak begitu tertarik dengan wanita muda yang ditawarkan sang muci. Saat hendak pergi dengan pramuria muda itu, ternyata Daniela memanggilnya dan menangisi kesalahannya. Francois kembali ke bar dan berniat membawa pulang Daniela. Di situ Daniela akhirnya jujur. Ia memperkenalkan Francois pada Charlie. Charlie adalah seorang lelaki yang memungut Daniela sewaktu kecil. Ialah yang mengatur kehidupan Daniela dan menganggap Daniela seperti istrinya sendiri. Karena tugas Daniela belum selesai dan baru 8 hari lamanya mereka bersama, Francois akhirnya membawa pulang Daniela untuk menemani hidupnya dan bercocok tanam. Di situ seorang tetangga penerjemah wanita bernama Voisin datang karena kebisingan cocok tanam yang mereka lakukan. Si wanita itu marah karena ia tidak pernah bercocok tanam. Setelah itu, Francois meminta keseriusan dan cinta dari Daniela. Daniela menganggap Francois begitu baik dan tulus kepadanya. Selain itu, ia juga menghormatinya sebagai seorang wanita. Keesokan harinya, Charlie datang dan meminta sebuah pertukaran jika Francois menginginkan Daniela menjadi miliknya. Di situ Charlie meminta 4 juta euro hasil kemenangan lotre tempo hari untuk mendapatkan Daniela seutuhnya. Namun dengan pertimbangan yang sangat matang dan perdebatan yang lama untuk membeli kebebasan Daniela dari Charlie, ternyata Francois memutuskan tidak menyetujui transaksi itu, yang membuat Charlie harus membawa Daniela kembali. Charlie bukanlah sosok laki-laki yang baik. Ia tidak bisa menghargai Daniela dan membuat hatinya senang. Bahkan Daniela tidak bisa merasakan cangkul Charlie setiap kali mereka bercocok tanam. Daniela menyesal telah meninggalkan Francois. Ia sangat murung memikirkan Francois yang begitu tulus kepadanya. Charlie yang tidak tega melihat Daniela bersikeras meminta menghargainya sebagai seorang wanita dan menyuruhnya bersikap romantis seperti Francois, akhirnya Charlie pun menyerah. Dengan berat hati, ia memberikan kebebasan Daniela untuk pergi sesuai kata hatinya. Lalu Daniela kembali ke apartemen Francois dan mendapati Francois sedang bercocok tanam dengan tetangganya. Karena kegiatan itu belum selesai, mereka meminta 15 menit untuk menuntaskan perhelatan yang sudah terjadi. Setelah semua selesai, Voisin mengembalikan Francois dan bilang agar datang jika Daniela tidak bisa membahagiakannya. Daniela menyuruh Francois mandi karena ia tidak mau mencium aroma wanita lain. Daniela sangat mencintai Francois dan cinta mereka kembali bersemi. Di situ Francois jujur kepada Daniela bahwa ia sebenarnya tidak punya uang. Bahkan ia tidak pernah menang lotre. Ia hanya mengarang cerita, yang membuat Daniela sangat shock karena merasa dipermainkan. Tapi karena cinta yang tumbuh dan Daniela lebih mementingkan kasih sayang dari Francois, Daniela akhirnya luluh dan mereka bisa saling menerima bukan karena uang. Setelah itu, teman kantor Francois datang karena mengkhawatirkannya, yang tidak masuk kantor selama 2 minggu. Ia tidak sendiri, ia datang bersama semua teman kantor Francois. Setelah itu, mereka pun berpesta dan menari. Lalu tiba-tiba Charlie pun datang.
dan ia menikmati kembali kecantikan Daniela saat sedang asik menari. Wei Xin pun datang bergabung setelah Charlie memanggilnya. Saat mereka sedang asik berdansa, tiba-tiba Francois tidak menemukan Daniela di ruang tamu apartemennya. Dan ternyata Daniela sedang bercocok tanam dengan salah satu teman Francois di ruangan lain. Walaupun merasa terpukul, Francois percaya kalau cinta Daniela hanya untuknya. Dengan bermodal keyakinan dan usaha yang sungguh-sungguh, Francois bisa membuktikan kepada semua orang kalau dirinya bisa mengubah sosok Daniela menjadi seorang istri yang layak disayang dan dicintai dengan sepenuh hati. Dan film ini pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.